Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Mari kita sama-sama hadapi wabah ini dengan memaksimalkan ikhtiar, berserah diri dengan tawakal, dan jangan lupa berdoa. Jika tidak ada hal yang terlalu penting untuk keluar rumah, tolong tidak keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, silahkan pakai masker. Berdasarkan anjuran pemerintah, masker kain boleh digunakan saat ini. Ya, tolong hindari nongkrong-nongkrong gak jelas, dan beri pengertian pada pacar-pacar kamu bahwa kamu tidak bisa diapelin atau ngapel terlebih dahulu. Di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang sebelumnya tentang turunan, di mana kalian sudah belajar tentang konsep dasar turunan, lalu aturan rantai, lalu aturan menurunkan fungsi bentuk perkalian dan pembagian. Nah, sekarang saatnya ilmu-ilmu tadi kamu aplikasikan, ya. Nah, aplikasi turunan yang pertama adalah turunan ini bisa mengidentifikasi grafik. Maksudnya apa? Kan grafik itu ada naik, ada turun, ada juga berada pada titik balik, bisa dibilang titik puncak atau titik jurang atau lembah, ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan mengidentifikasi kapan grafik itu naik, kapan grafik itu turun. Ya, ini tujuan pembelajaran kita sekarang. Oke, grafik itu naik jika turunannya itu lebih dari 0, dan grafik itu akan turun jika turunan fungsinya kurang dari 0. Ya, jadi kita tidak harus menggambar grafik fungsi untuk mengetahui kapan grafik itu naik, kapan grafik itu turun. Kita cukup mengetahui turunannya saja, maka kita bisa langsung menyimpulkan kapan naik atau kapan turun. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata turunannya itu sama dengan 0? Ya, ini kan lebih dari 0, ini kurang dari 0. Bagaimana kalau sama dengan 0? Nah, kalau sama dengan 0 berarti si grafiknya itu tidak naik dan tidak turun, ya, atau bisa dibilang mencapai titik stasioner atau titik puncak atau titik lembah. Nah, misalkan contohnya gini. Nah, ini grafiknya misalkan, ya. Nah, ini namanya titik puncak atau titik balik atau titik stasioner. Ini juga sama, ya. Nah, ini grafiknya akan naik. Nah, kita akan mengidentifikasi kapan grafik itu akan naik, kapan grafik itu akan turun. Oke, untuk lebih jelas lagi kita gunakan dulu aplikasi GeoGebra, ya, supaya menggambarnya instan. Misalkan kita akan mengidentifikasi grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 misalkan. Ya, kita coba ketik di sini. X kuadrat min 5x plus 6. Nah, ternyata grafiknya seperti ini. Ya.
ini ada titik yang tidak naik dan tidak turun. Maksudnya adalah susah ini kan. Nah ini, atau nilai ekstrim bisa disebut juga. Nah ini titik paling ujung kan ya, paling ujung di bawah. Jadi dia tidak naik tidak turun. Nah ternyata nilai ekstrim atau titik stasionernya atau titik lembahnya itu berada pada koordinat 2,5, min 0,25 ya. Maka si grafik ini bisa disimpulkan tidak naik dan tidak turun pada saat nilai X-nya itu 2,5. Nah, kapan grafik itu turun misalkan? Ya berarti ketika X-nya kurang dari 2,5, yaitu ini kan. Nah, ini kan kurang dari 2,5 ini. Ini kan 2,5, ini 2, ini 1 terus. Ya, ketika X-nya terus semakin kecil. Ujungnya berapa? Ya nggak tahu. Ya, nggak ada ujungnya karena ya bisa disimpulkan bahwasannya grafik ini akan turun ketika X-nya kurang dari 2,5 dan dia akan naik ketika X-nya lebih dari 2,5. Nah, itu kalau kita kerjakan dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi bisa dong dikerjakan dengan aplikasi? Ya bisa. Ya, tapi tujuannya bukan itu. Ya, karena nanti pun kalian kan harus mengupload cara menjawabnya ya di Google Form yang sudah Bapak kasih nantinya. Gitu. Ya, paham ya? Jadi aplikasi ini boleh kalian download, boleh kalian kerjakan dengan ini asalkan difungsikan hanya untuk memeriksa jawaban kamu. Selebihnya yang diupload adalah prosesnya. Oke, langkah pengerjaannya adalah pertama, turunkan dulu fungsinya. Ya. Yang kedua, tentukan titik uji dari hasil penurunan fungsi tersebut. Yang ketiga, tentukan daerah sekitar titik uji. Apakah daerah sekitar titik uji itu positif, negatif, daerah 0, atau daerah tidak didefinisikan. Nah, ini dasarnya memang ada di kelas 10. Coba dibuka lagi buku kelas 10-nya tentang pertidaksamaan fungsi. Nah, ini contoh soal yang akan diberikan di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5 naik dan kapan turunnya. Yang kedua, selidikilah di mana fungsi fx sama dengan 6 per x min 2 pangkat 2 naik atau turun. Oke, kita jawab soal yang pertama ini. Ya, berarti langkah pertama adalah turunkan fungsinya. Oke. Kalau fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5, maka turunannya adalah turunan dari x pangkat 3 ya jadi 3x pangkat kurangi 1, lalu ditambah 3 kali 2 6, x pangkat 2 dikurangi 1 1, lalu turunan dari min 9x ya min 9, turunan dari plus 5 adalah 0. Nah, ini turunannya. Yang kedua, tentukan titik uji. Ya. Bagaimana cara menentukan titik uji? Cara menentukan titik uji adalah dengan memfaktorkan hasil turunannya. Berarti nah ini kita lihat ya, 369 itu punya faktor yang sama yaitu 3. Berarti ini x pangkat 2 plus 2x min 3. Nah, ini kita faktorkan lagi x kuadrat plus 2x min 3 nya. Silakan gunakan cara memfaktorkan.
Singkatnya adalah faktor dari ini, kalau dari x kuadrat plus 2x min 3 adalah x plus 3 dan x min 1 gitu. Ya, ini faktornya. Nah, lalu bagaimana lagi? Titik ujinya berarti akar dari ini dan ini. Ya. X plus 3 sama dengan 0. Kalau mau menentukan titik uji buat jadi sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan min 3. Ini x min 1 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 1. Nah, berarti titik ujinya adalah x min 3 dan x sama dengan 1. Lalu yang ketiga, tentukan daerah ya. Daerah. Nah, sekarang kita buat taruh ini di garis bilangan, berarti min 3 kurang lebih di sini dan satunya di sebelah kanan. Nah, sekarang kita tentukan daerah di sini tuh apa saja, apakah daerah positif, negatif, daerah tidak terdefinisi atau daerah 0. Kita pakai yang titik uji dulu ya. X sama dengan min 3, maka kita substitusi ke sini ya. Kita substitusi ke sini. 3 dikali min 3 ditambah 3 dikali 3 dikurangi 1, maka 3 dikali 0 dikali 3 kurangi 1 2. Jadi 3 kurang kali 0 kali 2 jadinya sama dengan 0. Berarti untuk daerah tepat di negatif 3 itu daerah 0 ya, daerah 0. Terus kalau misalkan x nya sama dengan 1, maka 3 kali 1 ditambah 3 dikali 1 kurangi 1 sama dengan 3 dikali 4 kali 0. Nah, jadi 0 ya. Oke. Berarti kalau kita nginjek di 1 itu daerahnya daerah 0 ya. Sekarang kita cek daerah sebelah kanan titik uji, sebelah kiri titik uji gitu. Ya, itu daerah apa? Nah, cara menentukan daerah apanya, kita ambil satu titik sembarang saja bebas. Misalkan kita mau ngecek di negatif 3 ini ya, di sebelah kiri negatif 3. Berarti tentukan bilangan yang ada di sebelah kiri negatif 3. Siapa? Misalkan, nggak usah yang gede-gede. Min 1 saja dari negatif 3, misalkan negatif 4. Maka kita substitusi 3 dikali 4 ya. Negatif 4 ditambah 3 dikali negatif 4 min 1. Sebenarnya yang mau kita cek adalah tandanya saja. Jadi kamu nggak usah ngitung hasilnya berapapun, tidak masalah. Contoh misalkan 3 berarti kan positif ya. Terus min 4 plus 3 jadi kan negatif ya. Terus ini negatif 5 ya kan negatif ya. Nah, jadi positif dikali negatif maka hasilnya adalah positif ya. Bisa dengan cara seperti ini ya. Jadi tidak usah ditulis bilangannya pun nggak apa-apa, yang penting kita tahu tandanya ya. Berarti daerah di sebelah kirinya negatif 3 adalah daerah positif. Lalu sekarang kita ambil daerah yang ada di antara negatif 3 dan 1. Misalkan kita ambil x nya sama dengan 0 ya, karena 0 kan berada di antara min 3 dan 1 ya. Jadi 3 dikali 0 ditambah 3, terus ini 0 dikurangi 1 ya. Berarti ini 3 itu kan positif. Terus 0 ditambah 3 berarti positif. Terus ini 0 kurangi 1 berarti negatif. Positif kali positif jadi positif. Positif kali negatif jadi negatif. Berarti daerah di antara ini tuh negatif
di antara min 3 dan 1. Terus sekarang daerah di antara bukan di antara, lebih dari 1. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 2. Jadi 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 5 dikali 1. Jadi berapa ini? 15. 15 itu kan positif ya. Mau dihasilkan nggak masalah, mau tandanya doang juga masalah. Berarti daerah sebelah kanan 1 adalah daerah positif. Oke. Nah, 90% pekerjaan kamu sudah selesai nih. Ya, sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana lagi? Ini kan ditanya dia kapan naik dan kapan turun, ya. Kita harus ingat bahwasannya fungsi itu akan naik jika si f aksen x-nya itu lebih dari 0, ya. Kita lihat di sini f aksen x ya. Jadi kalau lebih dari 0 itu dinamakan fungsi naik. Nah, yang lebih dari 0 itu kita terjemahkan jadi positif kan? Ya. Ya, yang lebih dari 0 ya angkanya positif, bilangnya positif. Gitu. Berarti kita cari daerah yang positif itu mana? Lihat di sini, daerah positif itu yang sebelah kirinya negatif 3 dan sebelah kanannya 1. Berarti fungsi itu akan naik ketika X-nya itu kurang dari negatif 3. Kan kalau ke kiri itu kurang dari ya. Atau kalau X-nya itu lebih dari 1. Gitu. Kenapa tidak pakai sama dengan? Tidak X kurang dari sama dengan negatif 3. Karena kalau sama dengan negatif 3, kita lihat di sini. Kalau sama dengan negatif 3 itu daerah 0. Sementara yang kita pengen dia daerahnya positif. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang kalau fungsi itu turun, maka f aksen x-nya itu harus kurang dari 0. Nah, kita terjemahkan yang kurang dari 0 itu berarti kan daerah negatif. Mana di sini yang daerah negatif? Oh, daerah di antara min 3 dan 1. Bagaimana cara menulisnya? Berarti x-nya itu lebih dari negatif 3 dan kurang dari 1. Ya simpelnya tinggal taruh aja X di sini, terus ini taruh tanda lebih besar, ini taruh tanda lebih kecil. Gitu. Ya, kenapa ini dibaca lebih besar? Karena kita bacanya dari kanan. Ya, kalau kita bacanya dari kiri ya lebih kecil namanya. Oke, itu contoh soal yang pertama. Oke, sekarang kita buktikan dengan menggunakan GeoGebra apakah betul jawaban kita ini. Ya. Nah, di sini fungsinya adalah X pangkat 3, oke, ditambah 3 X pangkat 2, salah. Ditambah 3 X pangkat 2 min 9X plus 5. Nah, seperti ini grafiknya. Oke. Kita akan cek apakah dia naik itu ketika kurang dari 3. Nah, kita cek aja ini nilai ekstrimnya atau titik ekstrimnya. Nah, tuh ya, X-nya kan ada di min 3. Berarti dia itu naik ketika kurang dari min 3. Nah, ini ya. Nih, benar berarti ya. Dia naik ketika X-nya kurang dari min 3. Lalu dia turun. Ya, turun ketika X-nya itu lebih dari min 3. Nah, lebih dari min 3. Ya. Sampai berapa? Sampai X-nya 1 tuh. Sampai X-nya kurang dari 1, sorry. Lalu, nah ini ya, betul ya. Terus lalu dia akan naik lagi ketika X-nya lebih dari 1. Berarti jawaban kita sudah terbukti. Nah, kita akan jawab contoh soal yang kedua. Selidikilah di mana fungsi fx sama dengan 6 per x min 2 pangkat 2 naik atau turun. Oke, langkah pertama
adalah kita turunkan fungsinya terlebih dahulu. Ya, ini fungsinya adalah fx sama dengan 6 per x min 2 dikuadratkan. Nah, ini kan fungsi bentuk pembagian ya. Berarti ini kita bisa simbolkan dengan ux. Ini kita bisa simbolkan dengan vx. Maka kalau ux-nya adalah 6, u aksen x-nya adalah 0. Kalau Vx-nya adalah x min 2 pangkat 2. Nah, ini pakai aturan rantai ya. Berarti V aksen x-nya adalah, pertama kita turunkan yang terluarnya dulu, 2 dikali x min 2 pangkat 2 dikurangi 1. Lalu yang kedua turunkan yang di dalamnya. Turunan dari x min 2 adalah, turunan dari x-nya 1, turunan dari min 2-nya kan 0. Berarti 1 saja. Berarti 2 kali 1 2 x min 2 pangkat 1. Nggak usah ditulis berarti ya. Jadi 2x min 4. Itu. Berarti kalau fungsinya adalah ini, maka turunannya, rumusnya adalah u aksen v min, sekarang turunan dari v-nya, u v aksen per vx dikuadratkan. Ya, maka u aksen x-nya adalah 0, vx-nya adalah x min 2 pangkat 2, min ux-nya adalah 6, v aksen x-nya adalah 2x min 4 per x min 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Jadi ini 0 kali sesuatu ya, jadi 0 ya, nggak usah ditulis. Berarti ini min 6 dikali 2x min 12 x ya. Terus ini jadi min 24 per x min 2 pangkat 4. Oke, sampai sini juga betul ya. Tapi kalau kita mau mencari titik uji, tadi kan sudah ketemu ya, f aksen x-nya adalah min 12x min 24 per x min 2 pangkat 4. Oke. Kalau kita mau mencari titik uji, berarti tentukan nilai x-nya berapa ya. Misalkan dari yang ini, x min 2 dibuat sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Kalau yang ini min 12x min 24 sama dengan 0, berarti min 12x sama dengan 24. Terus berarti x-nya, oh sorry, ini plus ya, min kali min jadi plus, maaf. Ini juga berarti plus, berarti ini jadi min, berarti x nya sama dengan min 24 per min 12, x nya sama dengan 2. Berarti sama ya, berarti titik ujinya hanya satu saja, yaitu x nya sama dengan 2. Sekarang kita tinggal buat garis bilangannya. Ini kita taruh 2, berarti yang kita harus uji adalah pas di 2 nya berapa, pas di sebelah kirinya berapa, di sebelah kanannya berapa. Kita cek kalau misalkan x nya sama dengan 2 ya, maka min 12 kali 2 plus 24 per 2 dikurangi 2 pangkat 4. Jadi ini berapa? Yang atas jadi 0 ya, yang bawah pun jadi 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi. Berarti ini tidak terdefinisi kalau pas nginjek di 2. Sekarang kalau misalkan x nya sama dengan sebelah kirinya, kita misalkan dengan x nya kalau 0 ya, maka min 12 dikali 0 ditambah 24 per 0 kurangi 2 pangkat 4.
Ini tandanya aja juga boleh ya. Min 12 dikali 0 jadi berapa? 0 ya. Tambah 24 jadi positif. Plus ini 0 dikurangi 2 min 2. Min 2 dipangkatkan genap jadi positif juga. Jadi positif bagi positif adalah positif ya. Berarti ini daerah positif gitu. Terus yang selanjutnya adalah X nya itu kalau lebih dari 2 kita ambil 3 misalkan. Jadi min 12 dikali 3 ditambah 24 per 3 dikurangi 2 pangkat 4. Oke, kalau kita nggak yakin ya udah pakai perkalian biasa aja. Min 12 kali 3 kan 36 ya. Min 36 ditambah 24 per 3 kurangi 2 1 pangkat 4 1. Nah, ini kan min 36 ditambah 24 jadi negatif ya. Dibagi ini satunya positif, berarti negatif bagi positif adalah negatif. Nah, seperti ini ya. Artinya dia akan naik ketika X-nya kurang dari 2 dan dia akan turun ketika X-nya lebih dari 2 ya. Lalu ini tidak terdefinisi bagaimana? Nah, kalau tidak terdefinisi berarti tidak akan pernah menyentuh 2. Nah, gimana ceritanya tidak akan pernah menyentuh 2? Kurang lebih grafiknya adalah naik ketika 2 ya. Nah, tapi dia tidak akan pernah menyentuh 2. Terus dia akan mepet terus. Tapi tidak akan menyentuh 2 dan dia akan turun. Nah, pokoknya ini mereka selalu berdekatan tapi tidak pernah bertemu. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambar menggunakan GeoGebra. Nah, fungsinya adalah ini ya. 6 dibagi X min 2 pangkat 2. Nah, kayak gini. Ya. Dia akan naik tuh ketika X-nya kurang dari 2. Naik terus dan dia akan turun ketika X-nya lebih dari 2. Tapi si 2 garis ini tidak akan pernah ketemu. Mau kita tarik terus sampai berapapun itu, mereka tidak akan pernah ketemu karena hasilnya adalah tidak terdefinisi tadi ketika 2. Nah, ini kan garis X sama dengan 2 nya nih ya, nih yang tengah nih. Nah, ini yang tengah ini ya, tidak kan jawabannya tidak terdefinisi, tidak didefinisikan. Nah, berarti dia tidak akan pernah menyentuh ini. Tuh, ini sudah 147 Y-nya. Terus nah, mau kita lakukan scroll sampai hari kiamat pun tetap aja nggak akan ketemu ya. Jadi itu yang dimaksud tidak terdefinisi, tidak akan pernah menyentuh titik itu. Oke.